Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubiana Gitraini dengan NIM 2024-1211-004. Kali ini saya akan membawakan materi bab 2, yaitu Financial Statement dan Analisis. Di kesempatan kali ini topiknya sebenarnya terlalu fundamental di dunia akuntansi dan keuangan, karena hampir semua keputusan ekonomi itu berasal dari laporan keuangan. Yang pertama ada learning objective. Di presentasi ini ada beberapa tujuan. Tujuan pertama itu dimana kita harus memahami tujuan pelaporan keuangan. Jadi bukan hanya tahu dari segi apa itu laporan, tetapi juga kenapa laporan itu harus dibuat. Yang kedua itu ada pembahasan mengenai lingkungan pelaporan keuangan, tentang siapa aja yang terlibat dan siapa aja yang menggunakan informasi tersebut. Yang ketiga itu ada bagaimana cara kita membedakan cash basis dan accrual basis. Ini sangatlah penting karena ini adalah fondasi cara bagaimana kita harus berpikir dalam akuntansi. Lalu yang keempat itu bagaimana caranya memahami konsep income. Laba itu sebenarnya seperti apa, atau apakah sama dengan kas ataukah berbeda, dan yang terakhir itu tujuannya untuk melihat kegunaan keterbatasan data akuntansi, karena walaupun laporan keuangan itu penting, tetapi bukan berarti laporan keuangan itu sempurna. Lalu ada financial reporting environment. Pada slide ini kita akan membahas bagaimana pelaporan keuangan. Sebenarnya ini adalah prosesnya, gimana caranya komunikasi perusahaan itu, seperti mengirim pesan mengirim pesan kepada investor, kreditor, serta pihak lain yang menerima pesannya. Jadi informasi yang dari perusahaan itu mencakup posisi keuangan, kinerja, dan perubahan kondisi keuangan. Jadi laporan keuangan itu bukan hanya sekedar kumpulan angka, tapi juga cerminan bagaimana kondisi keuangan pada periode tertentu. Lalu ada objective of financial reporting. Tujuan dari pelaporan keuangan itu bagaimana caranya menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dalam ekonomi. Contohnya seperti investor mau tahu bagaimana sih perusahaan ini menghasilkan laba yang stabil, atau mungkin kreditor yang ingin mengetahui apakah perusahaan ini mampu bayar utang tepat waktu atau tidaknya. Jadi di informasi dalam laporan keuangan itu mereka ini membantu mereka untuk menilai gimana caranya perusahaan ini menghasilkan laba, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, dan juga potensi arus kas yang ada di masa depan. Yang menarik itu laporan keuangan lebih fokus ke masa depan daripada di masa yang lampau. Walaupun datanya ada historisnya, tapi tujuannya itu untuk prediksi. Lalu ada users of financial statement. Pengguna laporan keuangan itu macam-macam dan berbeda-beda. Seperti investor itu fokus ke dalam return dan juga resiko. Mereka itu peduli apakah investasi mereka akan berkembang atau enggak nanti kalau misalkan mereka invest uang mereka di perusahaan tersebut. Kalau kreditor itu fokus pada keamanan dana, yang dimana mereka itu peduli apakah uangnya akan kembali atau enggak dari perusahaan tersebut. Dan manajemen itu menggunakan laporan untuk evaluasi internal. Jadi bukan hanya untuk pihak luar, tapi juga untuk pihak internalnya. Lalu ada regulator dan auditor. Mereka ini memastikan semuanya harus sesuai dengan aturan tanpa adanya manipulasi seperti itu. Jadi laporan itu bisa punya banyak banget perspektif dari macam-macam, tergantung dari kepentingannya masing-masing. Lalu
Lalu ada role of accounting standards. Kenapa kita butuh standar akuntansi? Karena kalau seandainya kita nggak punya standar, perusahaan itu bisa menyusun laporan sesuka hati tanpa adanya aturan. Nah, makanya dari itu standar itu diperlukan untuk memastikan laporan itu konsisten, dapat diandalkan dan juga dapat dibandingkan. Tanpa adanya standar di dalam suatu perusahaan, laporan keuangan itu akan membuat perusahaan itu nggak bisa dibandingkan. Lalu ada Financial Reporting Regulation. Financial Reporting Regulation itu lingkungan pelaporan keuangan juga harus dipengaruhi dari regulasi. Regulasi ini ditetapkan dari badan standar pemerintah dan otoritas pasar modal. Ada badan, tapi ada juga dari otoritas pasar modal. Tujuannya itu untuk melindungi penggunaan laporan keuangan dan juga menjaga kepercayaan publik kepada sistem keuangan yang ada. Lalu yang B itu adalah Statutory Financial Statements. Financial statement itu adalah laporan keuangan yang resmi dan wajib dibuat sesuai standar seperti IFRS ataupun PSAK. Ini biasanya dianalisis oleh investor dan juga kreditor. Laporan ini akan menjadi dasar utama bagi analisis keuangan eksternal seperti yang tadi sebelumnya disebutkan. Lalu ada komponen of financial statement. Komponen financial statement itu atau laporan keuangan itu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan juga catatan atau laporan keuangan. Keempatnya ini saling berhubungan, yang dimana mereka saling melengkapi satu sama lain. Lalu ada balance sheet. Balance sheet atau neraca itu adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Biasanya pada akhir periode pelaporan, neraca ini menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan atau aset dan bagaimana cara aset itu didanai, baik melalui utang, liabilities atau maupun modal pemilik usaha. Konsep dasar neraca itu dirangkum dalam persamaan akuntansi yang sudah biasa kita pelajari dari semester 1, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity. Persamaan ini menegaskan bahwa seluruh sumber daya perusahaan selalu memiliki sumber pendanaan yang jelas. Dalam analisis keuangan, neraca juga digunakan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan. Lalu ada balance sheet. Balance sheet itu ada 3, aset, yang dimana aset adalah sumber daya ekonomi, bisa berupa kas, piutang, gedung, dan mesin. Jadi balance sheet itu ada 3, yaitu aset, liabilities, dan equity. Aset itu adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan dan diharapkan memberi manfaat ekonomi di masa depan. Aset lancar itu adalah mencakup cash, account receivable, dan juga supplies. Dan aset seperti equipment atau building atau mesin juga dapat digunakan untuk mendukung operasi jangka panjang. Dalam analisis laporan keuangan, komposisi aset memberikan gambaran tentang karakter operasi perusahaan, apakah lebih padat modal atau fleksibel secara likuiditas.
Lalu ada liabilities, yang dimana liabilities itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayarkan di masa depan. Kewajiban ini dapat berubah berupa pembayaran kas, penyerahan barang, atau pemberian jasa. Liabilities diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan juga jangka panjang. Kewajiban jangka pendek seperti utang usaha dan juga utang lancar ini biasanya berkaitan erat dengan likuiditas perusahaan. Sementara itu, kewajiban jangka panjang seperti obligasi dan juga pinjaman bank itu mencerminkan strategi pendanaan jangka panjang dan juga tingkat resiko keuangan perusahaan. Lalu ada equity, di mana equity atau ekuitas ini mencerminkan hak sisa pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Ekuitas itu mencakup modal disetor oleh pemilik serta laba ditahan yang berasal dari akumulasi keuntungan perusahaan. Dalam analisa keuangan, ekuitas mencerminkan tingkat perlindungan bagi kreditor dan menjadi indikator kekuatan modal perusahaan. Perubahan ekuitas sebagian besar berasal dari laba rugi dan juga kebijakan dividen, sehingga tidak selalu memerlukan analisis terpisah melalui laporan perubahan ekuitas. Lalu ada income statement. Income statement atau laporan laba rugi ini menyajikan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu, bukan pada satu titik waktu saja. Laporan ini juga menunjukkan gimana caranya perusahaan dapat menghasilkan pendapatan dan beban dalam menjalani aktivitas operasionalnya. Di mana laporan laba rugi itu juga berfungsi sebagai alat utama untuk menilai profitabilitas dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya. Analis sering memusatkan perhatian pada tren laba, margin keuntungan, serta komposisi beban untuk memahami keberlanjutan kinerja perusahaan. Income statement itu ada seperti yang pernah dipelajari sebelum semesternya itu. Di dalam income statement itu ada revenue, expenses, sama juga net income, di mana revenue adalah arus masuk manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas utama perusahaan seperti penjualan barang atau jasa. Sedangkan expenses adalah pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Konsep ini penting dalam laporan laba rugi atau income statement karena beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Prinsip ini menjadi fondasi akuntansi akrual dan memastikan bahwa laba mencerminkan kinerja ekonomi yang sesungguhnya. Lalu yang net income itu adalah selisih antara total pendapatan dan juga total beban dalam suatu periode. Laba bersih itu sering dianggap sebagai ukuran utama keberhasilan perusahaan. Namun, analis harus berhati-hati karena laba dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi dan juga estimasi manajemen. Oleh karena itu, laba tidak hanya dinilai dari besarnya angka, tetapi juga dinilai dari kualitas laba, yaitu sejauh mana laba tersebut berkelanjutan dan mencerminkan arus kas akrual. Lalu ada statement of cash flow. Statement of cash flow itu menyajikan informasi mengenai arus masuk dan juga arus keluar.
harus keluar kas selama periode tertentu, di mana laporan ini melengkapi laporan laba rugi dan juga neraca dengan menekankan aspek likuiditas. Kas itu dianggap sebagai sumber daya paling kritis bagi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga laporan arus kas memiliki peran penting dalam analisis risiko keuangan. Lalu ada statement of cash flow, di mana statement of cash flow itu ada operating cash flow, investing cash flow, dan juga financing cash flow, yang dimana arus kas atau operating cash flow itu dari aktivitas operasi mencerminkan kas yang dihasilkan dari kegiatan utama perusahaan. Bagian ini menunjukkan sejauh mana operasi inti perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mempertahankan dan juga mengembangkan bisnis. Analisis seperti membandingkan arus kas, operasi, dan laba bersih untuk menilai kualitas dan juga keberlanjutan kinerja perusahaan. Lalu ada investing cash flow, di mana arus kas dari aktivitas investasi berkaitan dengan perolehan dan juga pelepasan aset jangka panjang. Pengeluaran besar itu berada pada aktivitas ini, yang biasanya menandakan ekspansi dan juga pertumbuhan, sedangkan penerimaan kas dapat menunjukkan divestasi atau restrukturasi aset. Lalu yang ketiga ada financing cash flow. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan transaksi perusahaan dengan pemilik dari kreditor. Aktivitas ini mencakup penerbitan saham, pembayaran dividen, serta penerimaan pelunasan utang. Bagian ini juga memberikan wawasan mengenai strategi pendanaan dan juga kebijakan distribusi laba pada perusahaan. Oke, lalu sekarang kita masuk ke bagian yang paling fundamental dalam akuntansi, yaitu perbedaan antara cash basis dan juga accrual basis. Karena sebenarnya seluruh laporan keuangan modern itu disusun berdasarkan accrual basis. Jadi kalau seandainya kita tidak terlalu paham bagian ini, nanti kita bisa salah paham mengenai laba. Yang pertama ada cash basis accounting. Cash basis accounting itu metode yang paling sederhana, dimana pendapatan itu diakui ketika arus kas itu diterima, beban itu diakui ketika arus kas itu dibayarkan. Sekali lagi saya ulangi, pendapatan itu diakui ketika arus kas diterima dan beban itu diakui ketika kas dibayarkan. Jadi contohnya atau permisalannya itu seperti perusahaan menjual barang pada bulan Januari tapi dibayarnya di bulan Februari. Kalau seandainya memakai cash basis, pendapatan baru akan diakui di bulan Februari. Metode ini cukup sederhana dan juga gampang dipahami karena biasa dipakai oleh usaha-usaha kecil ataupun usaha yang individu.
Keunggulan dari cash basis accounting itu lebih simple dan juga jelas karena fokusnya hanya pada kas dan tanpa perlu fokus ke banyak estimasi. Tapi cash basis accounting itu punya kekurangan tersendiri, yang dimana metode ini tidak terlalu mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya. Lalu ada limitations of cash basis accounting. Kenapa cash basis itu punya keterbatasan atau limitation? Hal ini dikarenakan cash basis accounting itu mengabaikan transaksi non cash karena dia hanya memakai cash saja tanpa menggunakan kredit. Jadi dia tuh terlalu mengabaikan transaksi non cash seperti penjualan kredit, beban yang masih harus dibayar, atau penyusutan aset. Kalau perusahaan terlalu menjual banyak kredit, cash basis itu bisa membuat kinerjanya terlihat lebih kecil walaupun sebenarnya penjualannya lebih besar. Sebaliknya, kalau banyak utang lama dalam satu periode, laba bisa terlihat lebih kecil, padahal itu bukan beban dari periode tersebut. Jadi cash basis itu bisa mendistorsi kinerja. Itulah kenapa perusahaan besar nggak terlalu memakai cash basis accounting ini untuk pelaporan eksternal. Lalu ada yang sekarang kita masuk ke accrual basis accounting. Akuntansi berbasis kas ini mengakui pendapatan dan juga beban yang hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Metode ini cukup sederhana tetapi kurang mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Jadi di sini itu di dalam accrual basis accounting, pendapatan itu akan diakui ketika diperoleh, bukan saat kas diterima. Dan juga beban itu diakui ketika terjadi, bukan saat beban akan dibayarkan. Jadi kalau misalkan perusahaan itu menjual barang di bulan Januari, walaupun dia dibayar di bulan Februari, tapi dia akan tetap diakui di bulan Januari. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan secara ekonomi transaksi itu sudah terjadi. Makanya perusahaan itu tetap mengakui penjualan berada di bulan Januari walaupun dibayar itu Februari. Lalu ada advantage of accrual basis accounting, yang dimana akuntansi memiliki kas keterbatasan karena tidak memperhatikan transaksi non-kas seperti penjualan kredit atau beban yang masih harus dibayar. Akibatnya laporan keuangan berbasis kas seringkali tidak akurat dalam menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan. Jadi accrual basis itu memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kinerja perusahaan. Hal ini digunakan karena advantage of accrual basis accounting itu menggunakan matching principle dan juga mengakui hak dan kewajiban, dan juga gak hanya fokus pada arus kas. Ini membuat laba yang dicerminkan kinerja ekonominya. Ini membuat laba lebih mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya. Tapi tentu saja ini ada konsekuensi atau kelemahannya tersendiri karena ada estimasi dan judgement, yang dimana angka itu dipengaruhi dengan asumsi manajemen.
Jadi bisa disimpulkan kalau accrual basis itu lebih kompleks tapi lebih informatif. Lalu ada konsep of income, yang dimana income ini mencerminkan peningkatan pemanfaatan ekonomi selama satu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan manfaat ekonomi ini dapat berupa arus kas masuk aset, penurunan kewajiban, atau kombinasi keduanya yang pada akhirnya meningkatkan ekuitas pemilik. Selain kontribusi dan pemilik modal, dalam analisis keuangan, income dapat dipandang sebagai indikator utama kinerja perusahaan karena mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya secara efektif untuk menghasilkan laba. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan income juga digunakan sebagai dasar untuk memprediksi arus kas masa depan dan juga menilai keberlanjutan kinerja perusahaan. Meskipun income dan arus kas tidak selalu sama akibat penerapan akuntansi akrual, tren income yang stabil dan berkualitas tinggi seringkali diasosiasikan dengan kemampuan perusahaan menghasilkan kas yang di masa mendatang. Oleh karena itu, analisis keuangan tidak hanya memperlihatkan besarnya income, tetapi juga mengevaluasi kualitas income dengan guna memastikan bahwa laba yang dilaporkan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Dimana kalau kita lebih rangkum lagi, jadi income itu adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode tertentu yang meningkatkan ekuitas selain kontribusi pemilik. Artinya kalau ekuitas naik, karena pemilik setor modal itu bukan karena income, tetapi karena perusahaan menghasilkan laba, itu baru disebut income. Income itu bisa berasal dari kenaikan aset, penurunan kewajiban, atau kombinasi keduanya. Jadi income itu nggak selalu atau nggak selamanya kas masuk. Lalu kita masuk ke bagian income, accounting income, dan juga economic income. Accounting income itu laba akuntansi yang dihitung berdasarkan prinsip dan juga standar akuntansi yang berlaku. Laba ini bersifat objektif dan dapat diverifikasi sehingga umum digunakan dalam analisis keuangan, yang dimana akuntansi itu berdasarkan standar akuntansi, objektif, dan juga dapat diverifikasi. Sedangkan economic income itu adalah laba ekonomi yang mengukur peningkatan kesejahteraan ekonomi pemilik dengan mempertimbangkan biaya peluang. Konsep ini lebih teoritis dan juga jarang digunakan secara langsung dalam pelaporan keuangan. Jadi kalau economic income itu dia lebih mempertimbangkan opportunity cost. Contohnya seperti perusahaan menggunakan modal sendiri secara akuntansi itu
tidak ada beban bunga. Tapi kalau secara ekonomi ada biaya peluang karena modal itu harus bisa diinvestasikan di tempat lain. Jadi economic income lebih teoritis dan juga jarang dipakai dalam laporan resmi. Lalu ada fair value accounting. Yang dimana fair value accounting itu mengukur aset dan liabilitas berdasarkan nilai pasar aset saat ini. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi informasi meskipun meningkatkan ketergantungan pada estimasi dan asumsi. Atau lebih singkatnya itu fair value accounting itu adalah pendekatan yang mengukur aset dan juga liabilitas berdasarkan nilai pasar, bukan berdasarkan harga perolehan. Tujuannya itu untuk meningkatkan relevansi informasi. Contohnya seperti perusahaan memiliki properti yang nilainya naik drastis. Kalau kita pakai historical cost, maka nilainya tetap harga yang lama. Misalnya perusahaan punya properti yang nilainya itu naik drastis. Kalau seandainya kita pakai historical cost, maka nilai harganya tetap akan sama atau pakai harga yang lama. Sedangkan kalau misalnya kita pakai fair value, nilainya mencerminkan harga pasar yang sekarang. Lalu ada purpose of fair value accounting, yang dimana tujuannya itu penggunaan fair value adalah meningkatkan relevansi informasi keuangan dengan mencerminkan kondisi ekonomi dan juga pasar yang lebih akrual. Lalu ada benefit and risk of fair value, dimana fair value ini meningkatkan relevansi namun juga ada meningkatkan volatilitas laporan keuangan dan juga potensi bias. Oleh karena itu analisis harus memahami konteks dan metode pengukuran yang digunakan. Benefitnya itu kalau kita ringkas dapat lebih relevan dan lebih up to date, sedangkan resikonya itu lebih volatil dan juga bergantung pada estimasi, bisa juga subjektif. Jadi analisis itu harus memahami metode penilaian yang digunakan. Lalu ada usefulness of accounting information. Yang dimana investor itu menganggap informasi akuntansi berfungsi sebagai dasar utama dalam menilainya kinerja dan juga prospek perusahaan. Investor itu menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan melalui analisis laba, margin, dan juga pengembalian atas investasi. Informasi ini dapat membantu investor untuk memahami sejauh mana perusahaan ini mampu menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya. Selain profitabilitas, informasi akuntansi juga dapat digunakan untuk menilai tingkat resiko yang melekat pada investasi perusahaan tersebut. Atau lebih lanjutnya, investor akan memanfaatkan informasi akuntansi untuk melihat atau menilai prospek pertumbuhan jangka panjang, tren pendapatan dan laba kebijakan investasi ini, serta kemampuan perusahaan mempertahankan kinerja dapat menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi para investor. Jadi tuh di slide usefulness for investor itu, investor itu menggunakan laporan buat menilai profitabilitas, buat menilai risiko, pertumbuhan, dan juga mereka bisa ngelihat tren laba, margin, ROE, atau yang lain-lainnya.
Lalu ada usefulness for creditors, yang dimana bagi kreditor itu laporan keuangan merupakan alat utama untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Kreditor itu menganalisis laporan keuangan untuk menilai likuiditas perusahaan, yaitu yang dimana kemampuan membayar kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya, tanpa menunda-nunda. Selain itu, untuk kreditor juga laporan keuangan itu dapat digunakan untuk menilai solvabilitas jangka panjang dan juga tingkat risiko kredit, struktur modal, tingkat ulang, serta stabilitas arus kas yang menjadi fokus utama dalam penilaian risiko gagal bayar. Informasi akuntansi juga dapat membantu kreditor dalam menentukan syarat dan juga ketentuan kredit, yang seperti tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, dan juga pembatasan tertentu dalam perjanjian utang. Kalau kita persingkat, maka kreditor itu berfokusnya pada likuiditas, solvabilitas, stabilitas arus kas. Mereka mau memastikan bahwa perusahaan ini mampu membayar kewajibannya tepat waktu tanpa harus menunda-nunda seperti itu. Lalu ada usefulness for management, yang dimana bagi manajemen itu informasi akuntansi merupakan alat yang penting untuk mengevaluasi kinerja operasional dan juga keuangan perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk menilai efektivitas strategi yang telah diterapkan dan juga mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selain evaluasi, informasi akuntansi juga mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan, di mana data historis yang disajikan dalam laporan keuangan itu menjadi dasar penyusunan anggaran dan juga perencanaan investasi dalam penentuan strategi bisnis untuk kedepannya. Jadi, bagi manajemen informasi akuntansi itu juga berperan dalam pengendalian operasional, yaitu membantu manajemen memantau penggunaan sumber daya dan juga memastikan bahwa aktivitas perusahaan itu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Atau kalau kita lebih persingkat lagi, manajemen itu menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi strategi, perencanaan anggaran, dan juga pengendalian operasional. Jadi laporan keuangan bukan hanya untuk pihak luar, namun juga untuk pihak internal. Ada limitation of accounting data, dimana limitations of accounting information itu atau informasi akuntansi memiliki keterbatasan karena pada dasarnya disusun berdasarkan data historis dan juga aturan pengakuan tertentu. Laporan keuangan mencerminkan kejadian masa lalu yang telah terjadi, sehingga seringkali kurang mampu menangkap perubahan kondisi ekonomi secara tepat atau cepat. Akibatnya, laporan keuangan tidak selalu mencerminkan nilai ekonomi perusahaan yang sesungguhnya pada saat ini. Selain itu, tidak semua sumber daya yang resiko perusahaan dapat diukur dan juga dapat diakui dalam pelaporan keuangan. Aset tidak berwujud seperti reputasi, kualitas manajemen, dan juga kapabilitas inovasi sering kali tidak tercermin secara memadai. Meskipun begitu, memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja jangka panjang perusahaan. Hal ini dapat membatasi kelengkapan informasi yang tersedia bagi pengguna laporan keuangan.
yang dimana laporan keuangan itu berbasis historis, yang artinya dia mencerminkan masa lalu bukanlah masa depan. Selain itu, tidak semua aset itu bisa diukur seperti yang tadi sudah dibahas, contohnya seperti reputasi, kualitas manajemen, dan juga inovasi, walaupun itu sangatlah berpengaruh bagi perusahaan atau bagi nilai perusahaan. Lalu ada role estimates and judgment, di mana penyusunan laporan keuangan sangatlah bergantung pada estimasi dan juga pertimbangan profesional manajemen. Banyak akun akuntansi seperti penyusutan aset, cadangan kerugian piutang, dan juga provisi kewajiban tidak dapat diukur secara pasti dan harus diestimasi berdasarkan asumsi tertentu. Karena kebijakan tersebut melibatkan subjektivitas, angka yang dilaporkan dapat berbeda antar perusahaan meskipun antar periode. Perbedaan asumsi yang digunakan manajemen dapat mempengaruhi laba dan posisi keuangan. Sehingga analisis keuangan perlu memahami dasar estimasi yang digunakan untuk menilai kewajarannya. Jadi contoh akun yang memerlukan estimasi itu seperti penyusutan, cadangan piutang, dan juga provisi. Karena ini subjektif, maka laba bisa tergantung pada asumsi yang diasumsikan. Lalu ada accounting choices and flexibility, yang dimana standar akuntansi ini memberikan fleksibilitas dalam pemilihan metode akuntansi untuk menyesuaikan dengan karakteristik bisnis perusahaan. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan memiliki kebijakan yang paling relevan, seperti metode penyusutan atau juga penilaian persediaan. Namun, fleksibilitas tersebut juga membuka peluang bagi manajemen untuk mempengaruhi angka yang dilaporkan. Oleh karena itu, perbedaan kebijakan akuntansi antar perusahaan dapat mengurangi keterbandingan laporan keuangan dan juga menuntut analisis untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam. Standar memberikan fleksibilitas itu contohnya seperti metode penyusutan ataupun metode persediaan. Fleksibilitas ini baik karena dapat menyesuaikan karakter bisnis dari tiap masing-masing perusahaan, tapi juga bisa digunakan untuk mempengaruhi laba. Lalu ada earnings management. Earning management adalah upaya manajemen untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Tidak selalu ilegal, tapi bisa menurun kualitas informasi. Yang dimana earning management ini terjadi ketika manajemen menggunakan kebijakan akuntansi, estimasi, atau waktu pengakuan transaksi untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Praktik ini tidak selalu melanggar standar akuntansi, tetapi dapat mengaburkan gambaran kinerja ekonomi yang sebenarnya. Dalam konteks analisis keuangan, earnings management ini dapat menjadi perhatian penting karena menurunkan kualitas informasi laba. Analisis pun harus ada dan juga perlu mengidentifikasi pola atau indikasi manajemen laba agar tidak salah menafsirkan kinerja perusahaan yang ada.
Mohon maaf, ada sedikit jeda. Lalu earning management. Earnings management ini terjadi ketika manajemen menggunakan kebijakan akuntansi, estimasi, atau waktu pengakuan transaksi untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Praktik ini tidak selalu melanggar standar akuntansi, tetapi dapat mengaburkan gambaran kinerja ekonomi yang sebenarnya. Dalam konteks analisis laporan keuangan, earnings management dapat menjadi perhatian penting karena dapat menurunkan kualitas informasi laba. Analisis perlu mengidentifikasi pola atau indikasi manajemen laba agar tidak salah menafsirkan kinerja perusahaan. Lalu ada implications of earnings management. Yang dimana kalau laba itu dimanipulasi, maka investor bisa salah menilai risiko dan juga prospek perusahaan. Dampak utama earnings management itu adalah menurunnya reliabilitas laba sebagai indikator kerja. Laba yang dimanipulasi secara halus dapat menyesatkan investor dan juga kreditor dalam menilai risiko dan juga prospek perusahaan. Oleh karena itu, analisis keuangan harus mengombinasi analisis laba dengan indikator lain seperti arus kas dan juga perubahan posisi keuangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja perusahaan. Atau lebih singkatnya itu, oleh karena itu analisis itu harus dapat bisa membandingkan laba dengan arus kas, bisa melihat tren yang sedang menjadi perbincangan dan juga memahami kebijakan akuntansi. Lalu ada accounting analysis. Accounting analysis overview, yang dimana accounting analysis merupakan proses evaluasi terhadap kebijakan dan juga praktik akuntansi yang digunakan perusahaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang mendasarinya, bukan sekedar kepatuhan formal terhadap standar. Analisis ini juga menjadi langkah awal sebelum dilakukan analisis keuangan lanjutan. Karena dari itu, kualitas data akuntansi sangatlah menentukan akurasi hasil analisis. Atau accounting analysis adalah proses mengevaluasi kebijakan akuntansi perusahaan sebelum melakukan analisis keuangan. Tujuannya itu untuk memastikan angka mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya tanpa ada manipulasi. Lalu ada objective of accounting analysis, yang dimana tujuan accounting analysis adalah mengidentifikasi potensi distorsi dalam laporan keuangan yang timbul dari kebijakan akuntansi atau estimasi manajemen. Dengan memahami distorsi tersebut, analisis dapat menilai sejauh mana angka laporan keuangan dapat diandalkan. Selain itu, accounting analysis dapat membantu meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan dan juga antar periode, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Atau objective of accounting analysis ini tujuannya untuk mengidentifikasi potensi distorsi dan juga meningkatkan keterbandingan.
identifying key of accounting policies, yang dimana ini menjadi langkah awal dalam accounting analysis, adalah mengidentifikasikan kebijakan akuntansi utama yang diterapkan oleh perusahaan. Informasi ini biasanya terdapat dalam catatan atas laporan keuangan dan juga mencakup pengakuan pendapatan, metode penyusutan, serta penilaian aset kewajiban perusahaan. Metode pemahaman terhadap kebijakan ini penting karena kebijakan akuntansi yang berbeda dapat menghasilkan angka laba dan juga posisi keuangan yang berbeda meskipun kondisi ekonomi perusahaan mungkin serupa. Jadi kita harus membaca catatan atas laporan keuangan yang dimana dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan, metode penyusutan, dan juga penilaian aset. Lalu ada evaluating accounting quality, yang dimana setelah kebijakan akuntansi diidentifikasi, analisis perlu mengevaluasi kualitas penerapannya. Evaluasi ini mencakup konsistensi penggunaan kebijakan, kesesuaian dengan standar, serta kewajiban asumsi yang digunakan. Kualitas akuntansi yang tinggi ditandai dengan transparansi, konsistensi, dan juga relevansi terhadap kondisi ekonomi perusahaan. Sebaliknya, kualitas yang rendah meningkatkan risiko kesalahan interpretasi dalam analisis. Jadi dalam evaluating accounting quality, kita itu menilai konsistensi, kesesuaian standar, dan juga kewajaran asumsi. Lalu ada accounting adjustment. Dalam beberapa kasus, analisis memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan untuk menghilangkan distorsi yang signifikan. Penyesuaian ini bertujuan menghasilkan angka yang lebih representatif terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Penyesuaian dapat meliputi penghapusan item non-operasional, normalisasi laba, atau penyelarasan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan lebih dapat dibandingkan. Atau analisis bisa dapat melakukan penyesuaian agar angka lebih representatif. Lalu ada impact on financial ratios, yang dimana kualitas laporan keuangan secara langsung mempengaruhi hasil perhitungan rasio keuangan. Distorsi akuntansi dapat menyebabkan risiko rasio likuiditas, probabilitas, dan juga solvabilitas tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, interpretasi rasio dan keuangan harus selalu mempertimbangkan kualitas data akuntansi yang mendasarnya. Lalu untuk implications for valuation, di mana dalam analisis evaluasi, accounting analysis dapat membantu memastikan bahwa proyeksi laba dan juga arus kas dapat didasarkan pada angka yang realistis. Valuasi yang menggunakan data berkualitas rendah beresiko menghasilkan estimasi nilai yang bias. Pemahaman akuntansi yang kuat dapat membantu analisis mengurangi risiko kesalahan valuasi dan juga dapat meningkatkan kualitas keputusan investasi. Yang dimana implications for valuation ini valuasi yang bergantung pada proyeksi laba dan juga arus kas. Kalau datanya salah, maka valuasinya juga akan salah. Lalu untuk summary, pada bab ini membahas peran pelaporan keuangan sebagai sumber utama informasi bagi pengguna laporan keuangan. Selain itu dibahas pula perbedaan antara akuntansi kas dan akurat, konsep income, serta keterbatasan informasi akuntansi.
Bab ini menekankan pentingnya accounting analysis sebagai langkah awal untuk menilai kualitas laporan keuangan sebelum melakukan analisis lanjutan. Jadi laporan keuangan itu adalah alat komunikasi utama dalam dunia bisnis, namun laporan keuangan memiliki keterbatasan dan juga bergantung pada estimasi serta kebijakan akuntansi. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis rasio atau valuasi, kita perlu melakukan accounting analysis untuk memastikan kualitas informasi. Pada akhirnya, kualitas dan juga keputusan ekonomi sangat bergantung pada kualitas informasi yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.